Halo guys, selamat datang di OV Obrolan. Programmer. Saya tuh kalau jadi MC selalu diketawain sih sama Dani sih. Males saya ntar kalau jadi MC lagi nih. Ya sini kamu tukeran ayo. Gitu ya. Ya tukeran ayo. Udah jalan ini. Oh, udah jalan ya, enggak apa-apa. Maaf. Oke. Thank you buat teman-teman ya yang sudah menyempatkan waktu. Kamu laptopnya mana kah? Oh, laptopku mana? Gak usah ya, gak usah. Di chest. Nggak usah. Ada. Kan kamu enggak usah sok-sokan ini, apa ada laptop biar pikiran Gitu gini. ya, iya. Heeh. Oke, cool. Ya, sekarang kita mau bahas tentang sesuatu yang menarik nih dan Perasaan terima Oh iya, menarik terus deh. kayaknya kita perlu ganti bridging deh, jangan sesuatu yang menarik gitu kan. emang beneran menarik ini karena case-nya itu Sangat menjual. mungkin semua dari kita itu pernah mengalami hal ini gitu. Oke. Jadi makanya itu menarik kan karena pasti relate lah dari Dani, dari Aka. Oh sorry, dari Dani, dari Aka. Ini Aka, itu udah nih. Iya, pasti pernah mengalami hal ini gitu dan kita akan bahas tentang over engineering gitu. Nah, mungkin nanti minta pendapatnya dulu ya ke teman-temannya. Sebenarnya mungkin teman-teman yang nonton ini belum ada yang tahu juga over engineering itu sebenarnya apa sih? Itu sebenarnya apa sih, library kah gitu? Siapa tahu ada yang belum tahu gitu kan. Oh, library baru apa lagi ini gitu kan. Masa over engineering apa lagi ini? Ya, jadi kayak mungkin minta pendapatnya dulu dari teman-teman gitu. Sebenarnya over engineering tuh apa sih gitu. Terus kenapa kok sampai kita mengalami sebuah over engineering itu gitu, dan tips-tipsnya nanti untuk menghindari over engineering itu gimana gitu. Pasti Aka yang mungkin udah sering over engineering terus bisa Udah sering over engineering. di judge gitu aku ya. terus dia bisa keluar dari over engineering itu Iya. gitu kan, termasuk Dani gitu Senior kan. over engineering engineer ya. Ya. Ya, mungkin minta pendapatnya dulu ya awal-awal ya dari Aka mungkin. Kak, gimana sih Kak? Apa itu over engineering Kak sebenarnya Kak, menurutmu Kak? Oke, over engineering adalah gitu ya. Ya, gini-gini ya. Mungkin sambil inilah ya, sambil nemuin konteks di mana gini. Biasanya kan kita pas lagi belajar ngoding gitu ya. Awal-awal tuh kan aku ingat awal-awal banget aku belajar ngoding itu apa-apa tuh ya udah ada abstraksi, gak ada fungsi, tidak memperhatikan kerapian kode gitu kan. Duplikasi ada di mana-mana, nggak mikirin efisiensi. Yang penting apa? Fitur jalan aman. Nah, itu awal-awal tuh gitu kan. Nah, kemudian ketika mungkin udah agak lancar lah ya ngodingnya gitu kan. Udah bikin project udah lancar dan lain-lain, itu mulai mencari-cari apalagi nih yang bisa diimprove di skillku gitu kan. Nah, akhirnya browsing, googling, masuklah ke topik-topik di mana oh ternyata aku sebagai software engineer tuh perlu mengefisiensi kodeku loh. Mengefisiensi. Aku harus bikin kodeku tuh gak duplicate gitu kan. Harus lebih rapi lah. Terus harus tadi lebih apa ya? Oke, kita cari ini apa namanya? Fiturnya udah jalan. Tapi apakah solusi yang diberikan itu sudah proper gitu ya, atau sebenarnya masih bisa diimprove lagi agar lebih efisien gitu ya. Oke. Akhirnya nyari topik kayak gitu, muncullah ya inilah belajar pakai function biar bisa nge-reuse code gitu kan. Terus mungkin belajar tentang clean code gitu kan. Mungkin belajar tentang solusi-solusi yang lainnya lah yang untuk tujuannya tuh untuk nge-improve. Mungkin fiturnya dilihat dari sisi user tuh masih sama. Ya CRUD tetap CRUD gitu ya. Autentikasi tetap autentikasi. Masih sama lah kalau dilihat secara kasat mata oleh user gitu ya. Tapi di belakangnya Lebih efisien tadi itu ya. Efisien bisa banyak lah mengartikannya, apa kodenya lebih rapih atau performance-nya lebih oke dan lain-lain gitu kan. Nah, Panjang banget ya bridgingnya. oh iya panjang banget ya. Nah, tapi di sana itu ini aku awal-awal itu jadi kayak ada rasa bukan ketakutan ya, apa ya, kayak rasa terlalu apa-apa tuh harus dioptimize gitu. Ini harus dioptimize bikin padahal hanya sesimpel apa ya, misalkan bikin apa ya, contohnya misalkan bikin function untuk nge-looping sebuah array gitu ya. Nah, itu aku pecah-pecah bener-bener kecil-kecil banget gitu. Ada yang buat nge-mapnya sendiri, function sendiri, ada yang buat nge-filter sendiri, nge-reduce sendiri gitu, kayak bikin function-function kecil. Pengen apa? Pengen entah bisa di-reuse atau dibacanya tuh biar lebih mudah gitu kan. Clean code intinya dipecah-pecah, terus habis itu
kita beri nama functionnya agar kita gak banyak komen gitu kan. Intinya gitu. Kenapa? Intinya Ya salah clean code. satunya. Ini suka gini ya dia. Iya, nembaknya Iya, gitu kayak- ya. Kayak Soalnya Aka kan bilang intinya gitu kan, bukan intinya salah satu gitu. Oh ya, kamu kalau lah intinya nanti bukan ya. salah satu sih Dan. Ya aku yang salah ya. Yalah, aku salah kok lah. Yalah. Nanti bagian Dani ngomong kamu gitu Ya gitu juga nggak ya, apa-apa, ya. Dan aku fokus nanti. Ya Ya. gitu kan. Nah, akhirnya tadi terlalu over tadi itu. Harusnya solusinya itu sesimpel A gitu, tapi kita kayak bikin gimana caranya ini biar efisien lah, dipecah-pecah kodenya lah. Padahal sebenarnya nggak butuh untuk nge-solve problem tadi itu. Akhirnya over gitu. Nah, itu menurutku yang masuk ke over engineering tadi itu tuh gitu. Dan why-nya tadi itu mungkin kalau aku ya ngalamin ya, itu tadi kayak terlalu menggebu-gebu dan membaca sesuatu, oh semua kode harus rapi, semua kode harus rapi, semua solusi harus efisien gitu kan. Akhirnya Ya, aku pahamnya, aku menerimanya itu bener-bener literally harus semua. Oh. Gak ngelihat kondisi, gak ngelihat kebutuhan dan lain-lain gitu. Berarti nggak konteksnya gitu ya. nggak semua harus efisien dan nggak semua harus rapi menurutmu. Menurutku iya. Kenapa? Karena Apa ada hal kebutuhan. yang nggak harus rapi dan nggak Bukan, apa nggak harus efisien? nggak harus efisien dan rapi ya. Misalkan nih back end misalkan ya. Mau bikin CRUD biasa lah, blok. Ya. Terus pakai microservice. Oke. Karena terlalu overkill kan, terlalu over engineering lah gitu. Oke. Atau aku mau bikin HTML static lah landing page, dan aku tahu ini Pakai ya bakalan React tetap gitu. jadi landing page. Wow, pakai Next.js, React. Oh, I see. Atau mau bikin admin dashboard, ya kan? Mau bikin admin dashboard, kita tahu kan nggak butuh SEO dan lain-lain. Terus wah ini harus pakai Next.js, aku mau pakai server side rendering biar aku mau pakai static site generation karena aku baru belajar itu efisien buat bikin server side fetchingnya gitu kan. Akhirnya pakai itu tuh gitu. I see. Berarti Padahal nggak butuh itu sebenarnya. berarti salah satu yang saya tangkap tadi sebenarnya kita nggak ngerti konteks gak sih sebenarnya. Konteksnya kan cuma bikin blog gitu kan ya. Mhm. Tapi kita langsung aja pakai microservice gitu, ngapain gitu kan. Terus tadi bikin static site gitu ya. Langsung pakai teknologi yang ya konteksnya kan sebenarnya cuma ya udah secukup ini doang gitu. Iya. Itu Berarti bisa efisien menyebabkan overengineering juga nggak kalau kita nggak ngerti konteks gitu. efisien atau enggak berarti bukan dari toolsnya kan tadi yang kamu sebutin kan? Gimana tuh? Berarti dari apa? Nggak, tadi kan kamu bilang nggak semua hal harus efisien gitu kan ya? Nggak Ya. apa-apa ada hal yang nggak Ya efisien. codingannya gak ini apa berarti- bukan gak efisien mungkin kata-katanya apa ya? Nah. Gak rapi gitu loh, gak rapi, Nah, berarti gak over apa ya, gak wah teknologinya gitu loh, Nah. gak shiny gitu kan solusinya. Heeh. Oh, I see. Gak semuanya perlu di overthinkingin di awal gitu. Ya, berarti intinya ini kan. Kita terlalu berlebihan dalam melakukan sesuatu atau ngasih solusi dari apa yang mau kita buat. Iya. Gitu. Berlebihan kan. Berlebihan. Kalau berlebihan berarti bukan efisien ya. Kayak tadi kamu ngapain function untuk nge-reduce, nge-looping dan lain-lain tuh dipisah-pisah Pecah-pecah, gitu. iya. Sebenarnya kan built-in functionnya kan udah ya itu function gitu kan, tinggal dipakai juga gitu kan. Nah itu sebenarnya berlebihan kan. Ya, atau kalau misalkan aku pas awal nih belajar React gitu ya, ada use memo kan, use memo use callback. Wah, Apa-apa dimemoin. kalau pakai use memo itu gak bikin variabel baru lagi, gak perlu ada komputasi pembuatan variabel baru gitu atau function baru dan lain-lain. Ini aku bikin variabel nih di dalam komponen nih, harus use memo. Wah, ini ada percabangan nih dikit banget gitu kan, true false gitu. Kalau Ya, true nampilkan label apa, false nampilkan label apa. Use memo. Iya. Kayak kenapa? Ya mungkin tadi karena nggak tahu itu performance-nya tuh dioptimize seperti apa, karena aku nggak terlalu paham soal use memonya. Cuma di katanya aja itu buat efisiensi, tapi efisiensi yang kayak gimana aku nggak tahu gitu kan. Terus problemnya aku juga mungkin nggak tahu. Oh, kalau cuma semacam percabangan gitu, kalau true nampilkan apa, false nampilkan string apa gitu kan. Itu nggak berat. Nah, aku nggak tahu itu gitu. Makanya apa-apa jadi ada rasa takut kayak, wah ini kalau misalkan nggak aku pakai performance-nya kacau nih nanti gitu. Aku nggak tahu nih. Wah, daripada aku main aman aja lah. Oh, use memo gitu. I see. Iya. Ya. Ininya kondisinya berlebihan gitu kan sebenarnya kan. Apapun Berlebihan. pikiran berlebihan, Overthinking. overthinking gitu kan. Ngoding berlebihan Overengineering overengineering. gitu. Oke. gitu ya. Oke, nangkep poinnya sebenarnya, nangkep. Nah, ini pasti ada pendapat yang beda nih dari Dani nih. Oh iya, Dani Ya, pasti pasti, beda pasti, sih, pasti. pasti beda sih. Kenapa Pasti gitu? beda. Pasti beda sih Ya. Dani sih. Gimana Nggak Dan mungkin nggak menurutmu beda. Dan? Menurutmu tuh kamu sepakat gak apa yang dibilang Aka tentang overengineering tuh kayak kita Ilham, kamu sepakat gak? Kayak mau Ngadu domba gitu kan? Iya. Kayak seolah-olah Ilham tuh kayak
apa ya, bukan panelis ya, kayak MC yang mengadu dombakan kita Tarung gitu untuk kan. berdebat gitu kan. Tarung ayo. Enggak kan, nanya saya kan, setuju nggak kamu pendapatnya Aka kalau kita berlebihan tuh overgenerering gitu. Oh, Nah, iya. apakah kamu punya pendapat sendiri gitu? Terus Iya. tadi kan Aka ceritain kasusnya Aka kan, tentang yang mecah-mecah function dan lain-lain gitu. Nah, versimu tuh gimana gitu? Kasus versimu tentang overengineering ini gimana? Ini pasti ada yang beda nih, pasti keren nih, pasti keren nih. Woi, Arif. Apa ya? Tiba-tiba dia nyambut orang. Ada gimana Ya. ya? Jadi enggak, mostly aku setuju sih sama si Aka gitu. Cuman memang Kamu ada aman gitu ya? enggak, emang setuju gitu. Cuman memang ya kurasa mungkin ada beberapa poin yang mau ketambahin ya. Intinya kurasa sebenarnya pertanyaannya adalah kapan kita itu melakukan overengineering gitu. Pasti tolak ukurnya. Nah, atau tolak apanya? ukurnya pasti ada Oh, iya, kayak iya. suatu indikatornya gitu. Nah, Kayak indikatornya. ketika kita melakukan sesuatu, ini overengineering atau enggak gitu. Iya, Nah, iya. menurutku overengineering atau enggak itu depend sama problem yang mau kita solve gitu. Ya, Jadi oke. kayak konteks dari tadi Aka nyebutin soal aku ada kebutuhan untuk ya bikin katakanlah CMS dashboard gitu ya, atau CRUD admin gitu ya. Ya ngapain pakai mungkin Next.js atau yang pakai server side rendering segala macam. Padahal Ini pilihannya kalau kita belum bikin ya. Tapi Iya. kalau misalkan udah ada dan awalnya pakai Next.js ya udah pakai Iya, Next.js nggak gitu. apa, kan. ya. Ini ceritanya berarti Ya, bikin ada project awal. baru ya. Ya. Betul. Bikin baca ya padahal mungkin kan itu fully client side, gak perlu fetching di server side, nggak masalah gitu kan. Atau yang kayak tadi konteksnya microservice gitu ya, yang tadi disempet mention di AK. Microservice sendiri kan sebenarnya punya, kenapa ada microservice, berarti ada suatu problem yang di-solve sama microservice itu sendiri Ya. kan. Nah, ketika kita memakai microservice tapi sebenarnya problemnya itu bukan itu gitu. Mungkin dalam artian kayak mungkin RPS-nya gak segede itu dan segala macam gitu. Atau apa ya, pertimbangan lain di microservice aku kurang tahu ya, Ham. Ya. Ya, kenapa nggak kita pakai monolitik aja, itu sebenarnya udah solve dengan problem kita atau fitur yang kita develop gitu. Nah, that's why menurutku over engineering itu gitu. Mungkin dalam konteks codingan tadi yang akan jelasin technical gitu ya. Katakanlah aku tahu kan ada banyak prinsip ya, ada prinsip dry, don't repeat yourself, kemudian ada wet, aha programming kayak gitu kan. Kayak kiss itu kiss juga. Keep it simple gitu kan. Maksudnya kiss. kiss yang itu ya. Iya, gitu ya, keep kiss it yang gitu simple. maksudnya. Itu kan ada kayak yang write every twice. Kalau nggak salah ya udah, selama itu cuman 2 kali duplikasinya ya udah, nggak usah bikin abstraksi baru, nggak usah bikin function gitu. Dan ya kayak apakah semuanya kita harus dry, apakah enggak juga gitu. Nah, dan menurutku ya itu sih indikatornya. Kalau misal kita ada suatu problem dan kemudian kayak kita berkaca dengan satu problem itu, tapi ya tadi kalau istilahnya kita pakai teknologi yang fancy shiny gitu. Padahal mungkin case-nya nggak kayak gitu. Dengan suatu approach yang sederhana sebenarnya udah bisa solve, tapi kita masih pakai yang sebenarnya over gitu. Which mean sebenarnya dia yang kita pakai over tadi itu solve different problems gitu, bukan solve problem yang kita saat ini miliki gitu. Ya, I see. Oke. Dan itu ini gak sih seni gak sih sebenarnya, kayak kapan itu kita dikatakan over engineering, kapan enggak, itu kan pasti tiap orang beda-beda. Apalagi kalau Betul. terlalu over yang sangat over kelihatan lah ya kan. Tapi kalau yang tipis-tipis gitu kayak itu kayak jadi seni gitu gak sih? Jadi seni Tadi- dan pengalaman gitu gak sih? Nah, berarti itu kan relate sama sistem desain kan, kayak keputusan kapan aku mau pakai suatu pakai ini, sistemku solusi mau A, solusi B, mau didesain seperti apa gitu kan. It depends sama itu kan. Depends, Betul. depends sama problemnya. Dan itu ya kembali lagi mungkin ke pengalaman tadi gitu kan. Karena mungkin gini, kalau pertama kali kita belajar ya tadi, misalkan aku baru pertama kali belajar use memo atau pertama kali belajar cara mengoptimize kodeku gitu kan, itu akan sangat fokus ke optimize-nya, gimana caranya kodeku tuh optimize banget gitu. Terlalu over, anggaplah over ke kanan ya, ini terlalu optimize over ke kanan gitu kan, over banget. Terus ketika ke kanan itu akan ada momen dimana kok aku kayaknya malah tidak produktif gitu kan, malah terlalu berlebihan, malah ada solusi yang nggak work, baru kerasa tuh problemnya. Nah akhirnya belajar bahwa over engineering ini, ini namanya over engineering toh, ini nggak baik kayak gitu. Aku harus jaga-jaga. Nah ketika kayak gitu malah terlalu ke kiri, terlalu apa-apa tuh terlalu kotor ngodingannya. Jadi kayak takut untuk melakukan abstraksi gitu.
duplikasi di mana-mana gitu. Dan baru kalau udah kepentok lagi yang ke kiri, baru bisa kayak ngukur ke yang tengah. Dan itu kan tengah-tengahnya nih gitu. iya, dan itu kan kayak butuh proses ya Iya. berarti I ya. see. Butuh itu- pengalaman gitu ya. Nah, betul, that's the key menurutku, experience gitu ya. Karena aku rasa kan ya over engineering lawan katanya adalah under engineering, Under right? engineering. Nah, aku rasa under engineering mungkin itu dialami sama teman-teman yang masih awal-awal ngoding gitu. Katakanlah dia belajar ngoding, ya udah yang penting jalan, yang penting fiturnya jalan segala macam. Tapi belum tahu dia apakah code-nya maintainable atau enggak, belum tahu apakah dia performance-nya bagus code-nya gitu. Nah, that's why dia tuh nggak mengenal kayak desain pattern yang ada, kemudian gimana caranya bikin suatu apa ya, katakanlah kalau di OP mengelompokkan gimana bikin kelasnya definisin, kemudian mengelompokkan problem jadi domain-domain. domain kayak gitu-gitu kan. Terus ya hal-hal kayak gitu kan nggak kepikiran, desain pattern, builder pattern segala macam. Kemudian apa pattern yang bisa front end kalau di React, ada komponen State reducer komponen, props getter komponen, dia bingung. Ya kayak gitu, ini kan sebenarnya suatu desain pattern kan. Desain pattern yang dimaksud di sini adalah kayak ada satu problem di mana katakanlah itu redundansi gitu ya. That's why kalau pakai suatu pattern atau desain pattern tersebut, jadinya itu jauh lebih efisien dan code kita jauh lebih rapi dengan pengelompokan tadi atau ke konteksnya OP gitu-gitu kan. Nah, that's why menurutku ya itu sih apa ya, under engineering kurasa mungkin dialami oleh teman-teman yang baru belajar. Jadi ya udah yang penting code-nya apa adanya, tapi nggak tahu sebenarnya ada solusi yang lebih efisien gitu. Tapi di satu sisi yang lain gitu ya, ketika aku pribadi ya, nggak tahu teman-teman merasain atau juga belajar satu hal baru, wih anjir ini kayak kok keren banget aku bisa pakai ini. Nah, itu ada tendensi untuk menerapkan itu di semua hal. Itu maksudku. Kayak oh yaudah aku pakai ini aja karena ini, padahal mungkin Itu. ya apa yang aku pelajari, hal baru yang menurutku shiny dan keren banget, itu nggak applicable dengan problem yang mau aku solve gitu. Berarti ini kan kayak fanatisme kita terhadap suatu teknologi Hal yang baru kita itu, pelajari. Iya. Itu bisa ngebawa kita ke Over engineering. Salah satunya mungkin itu Salah juga ya. satunya. Berarti Ya. kita gak boleh fanatik dong. Gak boleh fanatik. Kamu Ya. Jawas fanatik kamu. Kamu juga. Apa? Kayak Ya. misal aku nggak tahu ya, orang-orang kan banyak yang ngata-ngatain PHP udah nggak relevan, udah nggak itu gitu. Padahal mungkin ada problem-problem yang dia memang udah ya di-solve. udah Betul, PHP betul. juga udah bisa kelar gitu. Contoh kah gitu. Semisal kamu kan dulu ngoding PHP terus beralih ke React gitu. Menurutmu what kind of problem yang sebenarnya udah pakai PHP aja udah ya nggak apa-apa, it's okay gitu. Ya mungkin Atau tadi ya, bahkan mau- lebih cepat gitu ya. Udah CRUD udah pakai template gles udah kelar gitu. Iya, gini. Aku mungkin sambil inget-inget feel ketika aku pakai Laravel gitu ya. Wis. Dulu pakai Laravel Pernah gitu kan. pernah pakai Laravel Oh, juga? pernah dong. Gitu. Kayak beralih dari aku kan dulu awal PHP terus ke CI. PHP ke MVC biasa dulu. Terus ke CI, terus ke Laravel. Nah, Iya. pas aku ke Laravel tuh kayak semuanya udah lengkap gitu kan. Kayak ORM-nya udah dibuatin, command line untuk generate controller, ya kan, view, model dan lain-lain itu udah dibuatin gitu kan. Itu kayak cepet banget buat bikin sebuah project gitu kan. Khususnya yang aku sering pakai tuh pas bikin admin dashboard. CRUD, autentikasi gitu. Itu bahkan kalau nggak salah inget aku ya, halaman loginnya tuh udah dibikinin juga. Iya ada. Nah, jadi kan ini bakal tetap relevan, bisa kita pakai kalau mungkin konteksnya ya, kasusnya itu adalah kita butuh project yang sederhana, yang admin dashboard tadi itu, CRUD, autentikasi dan lain-lain. Timeline-nya Timeline-nya terbatas, Mas 2 hari ya gitu. Gak terbatas apa ya, tapi ini cepet lah. Kita nggak ada waktu buat wah ini harus single page application, nggak ada waktu gitu kan. Kemudian mungkin penggunanya juga gak sebanyak itu, jadi gak perlu mikirin scalability gitu kan. Mungkin Jadi yang maksudmu pakai- PHP gak skill kan? Loh, salah satu yang menyebabkan over engineering kan berlebihan memikirkan ini kan. Oh iya. Nextnya iya. tuh gimana gitu. Kita memprediksi apa yang kayak kita ada kecenderungan untuk memprediksi di masa depan seperti apa, tapi mungkin itu nggak kejadian di kita kan. Atau jangkanya masih panjang banget dan kita nggak tahu tuh Nggak bakal tahu. kejadian Nah. kapan gitu Ya kan. anggaplah dalam aku kan mau bikin konteks nih cerita ini. Ya anggaplah dalam konteks ini ya kan. Kita berandai-andai di sini ya dong. Anggaplah dalam konteks ini mau sampai ke depan pun, setahun ke depan pun gitu ya. Itu Masih pengguna aman. adminnya ya gak sebanyak itu gitu, gak sampai ratusan ribuan gitu. Sampai ribuan gimana ya? Ya kayak gitulah, dikit-dikit lah. Mungkin
ada paling puluhan gitu ya, 10 20 lah gitu kalau mau sampai setahun ke depan gitu kan. Ini karena back office banget nih gitu kan, mungkin artikel admin artikel dan lain-lain kayak gitu. Ya udah solve, udah pakai Laravel tadi itu gitu. I Atau see. untuk mau ngerjar time to market juga, mau bikin Yeah. project simple-simple, ini kalau kita lama developmentnya gak rilis jadi time to marketnya, timingnya jadi gak pas gitu. Ya. Iya. Berarti sebenarnya ya, terlepas apapun teknologi yang mau kita pakai gitu ya. Ya tergantung problem yang mau kita solve apa gitu. Nggak semua hal kita harus microservicein, nggak semua hal kita harus nerapin micro front end gitu. Gak semuanya semua hal, harus single page application. iya, nggak semua hal kita harus memoize, Gak semuanya harus pakai Memo dan memoize. callback. Nggak semua database harus kita pasang indexing, betul nggak? Iya. Atau semuanya kan? Enggak semua sih, karena ya tadi enggak apa kayak sesuai case lah. Kita Nanti kalau semua over engineering bisa dibilang gitu nggak? bisa jadi karena ya tadi kita berlebihan kan. Ngapain kita nggak perlu untuk pasang indexing gitu, tapi kita paksa pasang gitu. Padahal nggak kepake juga gitu kan. Padahal nggak kepake Iya, juga. nggak kepake, ngaruhnya nanti ke performance dan lain-lain gitu. Nah, Berarti indexing yang sebenarnya kita ekspektasikan awal-awal itu mempercepat proses query kita Bisa gitu jadi segala macam, memperlambat. justru pada akhirnya memperlambat karena kita Iya, over engineering atau ya over engineering tadi ya, kayak gak menganalisis secara persis ini sebenarnya memang beneran perlu nggak sih betul. gitu kan. Kadang kan yang indexing kan cuma kayak apa ya, kolom-kolom atau field yang dia jadi kriteria pencarian gitu misalkan. Contoh Misalkan search by 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 apa ya, name. by name gitu misalkan, atau search by kota gitu misalkan, search ya. by email Search by email gitu misalkan, itu bisa. Atau misalnya email udah pasti unik kan, hal karena unik sering gitu. diakses untuk pencarian tadi. Bisa. Intinya kayak kita biasanya harus tahu tuh secara UI kan biasanya ada tuh, oh, ini yang dicari kriterianya apa aja gitu kan ya. Nah baru dari situ biasanya kita nyusun tuh, oh kita perlu indexingnya ini Itu semua yang dicari atau ada pertimbangan lain? kan Kayak, ada juga enggak juga sih sebenarnya, beberapa aja. Misalkan ada 3 kriteria, sebenarnya bisa aja semua. Kalau mau lebih detail sebenarnya lebih ini sih gua sih, lebih cepat juga akhirnya karena indeksnya sampai ujung banget kan. Gitu. Tapi kalau misalkan nanti cuma dapat 2 atau 3 kriteria doang, itu udah cukup untuk improve performance-nya gitu loh. Ada kan ada yang advanced search gitu kan, nama depan, nama belakang, nama tengah gitu kan, Oh, harus alamat match, ya. apa, ada banyak banget gitu kan. Nah itu Betul. gimana, perlu diindeks juga atau hanya simple search kayak misalkan berdasarkan nama, ada nama Iya. panjang, ada nama doang gitu. Nama juga kan enggak exact search juga kan. Like gitu kan sebenarnya kan. Oh iya, Like kan. Ya tadi kita harus tahu juga bagian-bagian mana dari query itu yang bisa nge-skip indexing gitu. Kita percuma kasih indexing di nama tapi query-nya bisa nge-skip itu gitu. Ya, Atau kayak, ini juga. oh Perlu ada case dianalyze. pencarian gitu, udah Elasticsearch gitu kan, over Iya, engineering enggak ya? lah. Over Ya, engineering ya? overengineering termasuk. Itu kan. Termasuk kita datanya seberapa banyak dulu gitu kan. Oh iya. Datanya Ya, seberapa tapi banyak ujuk-ujuk dulu. udah Oh, ini Elasticsearch nih. Elasticsearch nih. Terus apakah query pencarian kita berat gitu kan? Apakah itu tadi cari alternatif lain lah? Moro-moro Elasticsearch kan Moro-moro. gimana ya? Moro-moro. Kita cari alternatif lain lah, apakah bisa nih diimprove atau di-solve dengan cara yang lain gitu, yang lebih murah lah gitu sebenarnya. Itu bisa pakai indexing dan lain-lain gitu. Kalau moro-moro langsung Elastic kan ya tadi ya cost-nya nambah, resource-nya juga. Nah, ini, gitu. Kalau dari Ilham sendiri nih, kayak Kenapa saya yang dianu sekarang ya? kita diskusi ya. Pengalaman over engineering di back end apa yang pernah dialami selama lebih dari 2 tahun berkarir nih? Ada over engineering yang berapa namanya? Akut gitu ya, over engineering akut 2 tahun gitu. Maksudnya Tidak selama sadar-sadar. berkarir, maksudnya masa Ilham smooth aja juga pernah melakukan kesalahan kan nggak mungkin. Kan? Oh. Kayak over engineering seperti apa yang pernah dialami Ilham? Tadi Aka nyontoin ya. Kamu enggak nontoin tadi? Iya, kamu udah nyontohin tadi. Belum. Contohin dulu. Tadi itu Apa? Gimana? yang aku udah nyebutin soal kayak prinsipal wet. Ya kan bukan Ya, kejadian udah, Anda kan tapi. jadi itu tadi. Kejadian. Kenapa? Gak kejadian ke kamu. Oh nggak kejadian ke aku. Apa Iya. cerita nih tadi? In Tulis real memo life, di banyak gitu. tempat aku pakai Iya. tuh dulu. Coba tuh. lu, apa kasus over engineering yang pernah dialami nih sama seorang Di counter sama Dani dia. selama Hmm. kurang lebih 3 tahun berkarir di dunia Ush. ini. Ya aku belum 3 tahun aja. Gimana? Ya. Kalau Saya sambil ngikut-ngikut soalnya. Ternyata. ya sebenarnya ya ini aku alamin sih
apa maksudnya ya, tadi sebenarnya apa yang Kakak ceritakan itu kejadian di aku, Ham. Dan itu case yang umum banget gitu. Kita pakai use memo dan use callback tanpa pernah tahu Impact sebenarnya seperti impact apa? sebenarnya seperti apa gitu. Karena kayak kita pakai use memo, use callback itu sebenarnya kayak ya aku ingat dari si Ken Sidot kan, every optimization come with a cost gitu. Ya. Dari setiap optimalisasi kita itu ada cost-nya gitu. Jadi Ya, ketika ya, ya. kita baik kalau kita pakai kayak contoh tadi ya, kayak ada suatu condition satu doang nih, if else, kemudian kita perlu kalkulasi dia pakai use memo gitu. Tapi bayangin apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dengan use memo. Use memo kita mesti melakukan pemanggilan function dari use memo itu sendiri, dan di balik layar use memo function itu sendiri dia bakal ngecek ngebikin dependensinya. ngecek dependensi, ngebikin memoize versionnya gitu kan, gitu-gitu. Nah hal-hal Ya. kayak gitu, nah itu salah satunya gitu ya. Ini sih menurutku ya ininya ya, apa namanya? Kenapa kok kita perlu menghindari over engineering gitu? Sebenarnya kan kalau misalkan bukan over engineeringnya ya. Sebenarnya kan kalau kita nge-optimize sesuatu itu aman-aman aja, kayak mending kan diimplement semua. Kayak contoh nih, ada database, ya kan? Kita pengen improve performance-nya, terapin aja semua indexing gitu kan. Tapi karena menerapkan indexing itu tidak hanya mendatangkan benefit tapi mendatangkan ini juga apa ya, kayak kerugian juga sebenarnya. Ya, Ada efek cost-nya itu sampingnya, kan. ada cost-nya gitu kan. Makanya kita nggak boleh over. Ya. Nah sama kayak tadi yang dijelasin Dani, kenapa kok kita nggak boleh pakai use memo di mana apa ya, di semuanya? Karena tadi ada efek sampingnya gitu ya. Karena itulah kenapa kok nggak boleh over engineering ya gitu. Mungkin selain performance gitu ya, mungkin dari sintaks tadi itu kan jadi kayak tidak Ya. simple lagi kan. Betul. Belum lagi kita harus ngelisting dependensinya satu-satu Ya. tuh, mana aja yang di ini, terus nambah kita ngerubah algoritmanya, terus kita tambahin lagi nih dependensinya. Itu Jadinya ribet banget. melelahkan. Nah, Kayak apa-apa mesti di I see. memo, apa-apa mesti di callback. Oh, mau bikin function kenapa nggak bisa kenapa harus di wrap pakai use callback dulu gitu kan, nggak. berarti alasan ada istilah over engineering itu karena ketika kita nge-optimize itu ada cost-nya. Dan kalau itu diterapin tanpa pandang bulu gitu, akhirnya jadi over engineering gitu kan. Oh, I see. Gitu gak sih? Iya, bisa jadi, bisa Ya, jadi. gitu bisa gak jadi. sih? Ya apalagi ya Kak, hal yang di front end sering ditemuin ya, kayak aku nggak tahu, aku pakai requery gitu. Oh iya, Sama harus requery. pakai extend gitu. Ya, Oh iya, iya, aku harus finish state mesin. ya aku gitu. harus implement finite state mesin. Aku inget finish. Aku lagi yang cerita ya. Enggak. Nah, ini partnya Dani nih. Oh iya, percaya Partnya Dani. Iya, gimana kamu, Kak? Ya gimana kamu? Apa sih? Sut. Ya finish state mesin ya. Aku ingat pas pertama kali belajar tuh kayak, wah, ini game changing nih, keren banget nih gitu kan. Untuk bikin flow yang kompleks jadi bisa divisualisasikan gitu kan. Maksudnya divisualisasikan secara kode ya. Waktu itu kan aku belum tahu X-state, belajar finish state mesinnya gitu kan. Nah, dari sana aku ngerasa tuh kayak, aku pengen bikin project nih ya yang semuanya itu finish state mesin. Gak ada use state tuh. Semuanya dibangun pakai finish state mesin, use reducer dan lain-lain gitu kan. Terus kenal X-state, semuanya mau pakai X-state gitu. Karena Fanatik ya. fanatik. Nah, karena fanatik tadi itu sampai akhirnya Berarti kayak apa kok problem? ribet sendiri ya. Apa problem yang nggak usah pakai extend? Ya kan simpel lah, data fetching Hmm. biasa, is loading, ini simple banget. Kecuali kalau misalkan ada Fetching Axios gitu, pakai Axios gitu. ya fetching Axios misalnya. Kayak itu kan feature-nya kan. Ya, ini Ilham sok nyambung nih Iya. dia. Aku iyain lagi. Iya, kamu Aku iyain lagi biar senang. Mau masa Axios. senang. Yang simple lah gitu. Atau sebenarnya nah ini juga, ini mungkin kalau lebih ke front end-nya lagi ya. Instead of kita kita punya satu komponen gede gitu kan, sehingga kita butuh bikin reducer dan finite state mesinnya agar mudah dipahami perubahan state-nya, mungkin bisa kita pecah-pecah jadi smart komponen yang kecil-kecil gitu. Bisa juga kayak gitu kan. Nggak ngerti kan smart komponen kan? Nggak ngerti kan? Intinya komponen yang bisa dia pinter, bisa dipakai di mana-mana gitu sih. Tidak sih. Kan dia Tidak smart sih. gitu kan. Tidak sih. Ya, dan ya ini aku contohin kasus under engineering ya. Tadi kan over engineering ya. Engineering. Nah, kan perlu kita bahas juga kan. Ah. Kayak under engineering itu gimana? Nah, under engineering menurutku ya, Kak, correct me if I'm wrong ya. Itu Wrong. sorry. Ya lanjut. pernah dengar istilah use state hell gak? Gimana tuh? Use state hell. Nah, aku baru dengar serius. Nggak, jadi use Istilahnya nih. state hell itu Kak, kayak semuanya use state gitu, Kak. Ada banyak use state untuk memanage. Padahal ada use reducer untuk grouping itu. Grouping. Atau enggak Atau ya. pecah-pecah aja komponennya. Nah, bisa kayak gitu. Atau enggak Didistribusiin. atau use state
tapi dibikin objek kan nge-grouping juga kan. Tapi Ya, kan itu kayak ya, use state. Itu menurutku bagiku itu definisi under engineering gitu. Karena itu bakal susah banget di-maintain gitu. use effect-nya bakal banyak itu. Itu salah satunya, dan ketika katakanlah ada suatu action interaction gitu. Aku ketika di handle on click, bayangin ada berapa banyak set state di situ gitu. I see. Nah, itu menurutku under Aisyah, engineering. Kebayang. Aisyah paham gak? Kebayang. Saya pernah pakai use state juga loh. Pernah pakai React kamu ya? Pernah, Wah, luar pernah. biasa. Nah, itu Tapi menurutku yang reducer udah enggak terlalu sih. mau belajar? Enggak. Oh. nah, that's why ada flux pattern gitu-gitu kan. That's why ada apa lagi di pattern-pattern yang lain. Flux itu kan yang Flux. reducer itu dispatch gitu kan. Iya, Ya, that's why ada itu. Itu untuk kayak kalau kamu ada suatu hal yang di manage gak cuma satu hal gitu ya. Jadi Ya grouping pakai aja. reducer gitu. Tambah Karena satu layer lagi untuk maintain Ya. perubahannya. ya ada satu layer lagi untuk ngekontrol itu kan. Yes. Nah, gitu. Iya. Dimana semuanya kesentralisasi di reducernya kan. Gitu. Nah, dan Dan- menurutku use state itu cuman buat primitive value kan. True, false, string gitu. Tapi ketika dia objek dan butuh banyak gitu kan. ketika udah Nggak- satu state ngerubah state yang lain udah Ya. grouping aja gitu ya. Grouping, dan kita atau kayak itu udah banyak banget casing handle kapan kita harus updating state-nya segala macam, ya udah di reducer gitu. Ini lama-lama kita kelas front end. Iya, saya juga lagi memahami. Ya itu definisi under engineering menurutku. Tapi saya penasaran satu hal sih. Tadi Dani sempat mention design pattern lain-lain. Sebenarnya kalau ini saya masih belum nangkap juga. Sebenarnya kalau kita pakai design pattern tuh bisa jadi over engineering atau justru keluar dari under engineering gitu. Depends. Nah, Wih, senior banget. Bisa- Senior Senior gitu banget. bahasnya tuh, depends. Tips jadi senior adalah Berarti- jawab semuanya Berarti depends. kalau dari case-nya Dani tadi, dia banyak tuh bikin use state gitu. Terus solusinya kan dia nganggap dia hal itu under engineering kan. Mm-mm. Gak scale itu, gak Nggak maintainable. scale. Nah, akhirnya dia pakai pattern lah gitu kan. Ya. Akhirnya dia Jauh bisa lebih tuh rapi. keluar Jauh dari lebih. over engineering. Keluar dari under engineering kan Ya. akhirnya kan. Mm-mm. Nah, kayak seperti apa kayak kalau misalkan kita nerapin desain pattern itu, tapi kita malah over engineering. Aku punya jawabannya itu. Nah, gimana? Setiap desain pattern yang dilahirkan, Uh. diciptakan gitu kan, itu untuk apa ya, datang untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya betul. Oke. Ya kayak misalkan tadi state reducer misalkan ya di React gitu kan. Buat nge-grouping gitu Buat ya. nge-grouping, memakai use reducer state reducer gitu kan. Flux pattern. Flux pattern itu kan buat apa namanya, kita nge-grouping sebuah state. Kalau misalkan kita merubah ya udah di layer ini aja. Betul, dan kita kontrol perubahan state tersebut di Mm-mm. reducernya. Kayak model gitulah mungkin bayangannya ya kalau di MVC atau clean arsitektur lah gitu kan, kayak repo-nya gitulah. Nah tapi kalau misalkan kita belum menemukan problem tadi, use state-nya masih 1, 2, nggak banyak lah ya, masih mudah di maintain. Ya ngapain Udah, pakai gitu. ngapain gitu, I see. bikin capek gitu. Berarti Over engineering oh, menurutku ya kayak gitu, I see. karena nggak nge-solve problem yang akan di-solve oleh si Ya. Si pattern ini, patternnya. I see, benar. Nah, itu datang berarti dari anjir, kita pakai bisa use reducer kayak gini. Udah, semua akan ku pakai use reducer. Semua aku akan implement finite state machine gitu kan. iya, mungkin berangkatnya di fanatik tadi itu udah kembali lagi ke sana. Iya, I see. Menarik. Berarti poinnya tadi tentang overengineering ya. Kita nggak boleh berlebihan, nggak boleh fanatik, harus tahu porsi dari teknologi atau approach yang kita akan pakai gitu. Iya, Porsinya yes. buat apa sih sebenarnya? Yes, Buat yes, nge-solve yes. apa gitu. Terus kita Yes. harus tahu konteks dari problem yang akan kita solve juga gitu. Kenali problem kita. Iya, kenali medan perang. Ya, kenali medan perang. Itu yang kemarin, Iya. Pak, yang kemarin. Iya, intinya kayak gitu kan. Akhirnya kita bisa tuh kasih solusi atau approach yang memang benar-benar relevan untuk kasus kita gitu. Enggak, costnya nggak gede, kita nggak capek juga gitu kan, mentalnya enak gitu. Ya. Nah, itu Ya. itu yang kurasa ngebedain senior sama enggak gak sih? Itu karena untuk menemukan hal yang pas itu, bukan pas ya, mendekati ke tengah, Ya. pengalaman. Aku kayak itu. That's why aku jadi senior Iya, gitu. iya. Bukan, Pak. Aku ya Ya. ampun, kok aku jadi ngomong itu karena saya mengalami susahnya gitu loh. I see. Berarti kamu udah pernah over engineering? Under engineering, iya, Under iya. engineering akhirnya. Iya, lucunya balik tuh ya. lagi gitu. Lucunya tuh ya, kan aku pas kuliah nih, ya kan. Dapat hal-hal kayak gitu kan yang wah pattern lah apa belajar kan, fanatik kan. Wah, aku akan menggunakan ini di setiap project dan tugas-tugas kuliah gitu kan. Ya, kayak gitu kan. Diterapin semuanya gitu kan. Terus akhirnya masuk ke company Industri. gitu kan, di industri
ternyata gak seideal itu gitu kan. Banyak codingan Betul. yang masih legacy code, kotor dan lain-lainnya karena sih ada timeline Kebentur dan banyak kawan-kawan. banyak hal kan. Akhirnya belajar, tidak semuanya harus diterapin yang rapi. Nah, akhirnya malah ke under engineering Ya. gitu. Setelah Ya pindah udahlah, company, gak usah rapi-rapi gitu. pindah company yang lain yang lebih terstructure, akhirnya banyak dikasih komen. Kamu kok ngoding kok agak rapi sih gitu. Iya ya, kenapa kok aku jadi gini ya? Kebawa under engineeringnya. Kebawa terlalu under engineering I gitu loh. see. Kayak, I see. nah itu gitu. Gimana kita bisa keluar dari lingkaran under engineering? Nah, itu. Apakah harus ada yang nabok dulu baru sadar atau kamu menyadarkan dirimu sendiri? Kalau saya iya itu. Apa ya, mungkin lebih kayak gini ya tipsnya. Mungkin kembali ke tadi ya, pahami problem kita, pahami solusi yang akan kita terapkan. Ya, tadi misalkan mau pakai pattern ya benar-benar dipahamin, gak cuma jadi pengguna tapi benar-benar mahamin ini apa nih konteksnya, kenapa ini diciptakan, dulu tuh kayak gimana sih sebenarnya, kayak gitu sih. Nah, BTW Di sana tadi bakal lebih hati-hati. Ilham belum jawab. Selama dia berkarir selama beberapa tahun, kasus Apa? over engineering apa yang pernah atau under engineering yang dia lakukan jadinya sekarang nggak under engineering? Iya, gimana Ham? Kasih contoh dulu. Kan dari tadi Di front end back terus end, nih. ya. Bosan Saya- nih teman-teman nih. Saya tadi mau mikir kasusnya sih, cuma gara-gara beralih ke front end tadi, saya jadi mikirin front end tadi, agak lupa aja gitu. Bagus banget ngelesnya ya. Enggak, tadi Kan Ilham udah nge-explore banyak bahasa pemrograman juga kan ketika di backend. Oh, dia dulu pernah pakai PHP buat PHP. backendnya. Oh, sekarang pakai Golang, Node.js, Node.js, kayak Ruby, Python. apa ya case-nya ya? Rust. Mungkin enggak lah, ras lah. Enggak, belum. Kalau over engineering sih mungkin kemarin kayaknya. Kemarin berarti. Fresh. Masih baru-baru ini kerasanya aja. Kayaknya sempet ngobrol sama kamu juga kayak waktu itu. Kemana? Kemarin. Iya, Nah, mana? itu. Jadi Kemarin kita ngobrolin ini, makan di mana gitu. jadi case-nya tuh saya bikin bantuin tim data analitik buat bikin Satu service. Enggak apa, kayak kita mau nge-show data gitu, kayak grafik-grafik itu buat data analitik kan sebenarnya. Dan Ya diagram-diagram. ada data dibikin analitiknya, Visualisasinya gitu ya. visualisasinya nah, gitu. Query-nya kompleks banget. Akhirnya Oke. harus ngejoin antar database. Mm-mm. Terus ada kondisi-kondisi spesial case yang dia perlu di handle spesifik banget tuh case-nya. Jadi kita bikin satu query khusus untuk handle case A, case B, case C gitu. Berarti banyak banget query-nya. Lumayan, kayaknya berapa ratus line gitu kalau nggak salah. Ini Tuh. bagi aku yang ini ya, aku front end kan, jarang main query ya. Query 100 line itu banyak banget sih. Nah, Anjir. makanya saya bilang kompleks kan. Nah, sebenarnya yang bikin kompleks adalah saya itu lebih mengedepankan kayak gini, saya nggak mau nge-hardcode sesuatu gitu kan. Jadi kan tadi kan saya cerita ada Nggak mau nge-hardcode. case spesifik kan, Iya. yang harus dihandle case by case banget gitu. Ada kondisi A harus dihandle seperti itu gitu. Mm-mm. Saya tuh nggak mau nge-hardcode Case-nya. case-nya, Takut gitu. tidak Kondisi case-nya. bisa scale. Tidak Kalau bisa ada scale, masalah baru betul. nggak bisa solve itu gitu. Kalau ya. ada case baru gimana? Kalau misalkan ada perubahan case, hari harus ngerubah kondisinya di database-nya. Oh iya, Nah, saya kebayang. bikin gimana caranya biar bisa dinamis. case-nya gitu. Akhirnya nggak beres tuh. Akhirnya beres Heeh. tapi lama. Lalu itu case-nya udah ditunggu sama tim terkait untuk nganalisa datanya gitu kan. Parah sih Lam sih. Mohon maaf ya untuk tim terkait. Jadi gitu. Dan sebenarnya Kocak. itu satu hal lagi ya, itu tadi ya mementingkan gimana caranya case bisa dinamis gitu kan. Terus secara performance sebenarnya nggak beda-beda jauh banget gitu. Nah. Kalau mau dicari itu, kalau mau didetailin tuh performance-nya, query execution-nya itu mirip-mirip gitu. Mungkin lebih cepat Hardcode. sepersekian detik ya, lebih cepat di hardcode sih sebenarnya. Tapi secara performance tuh nggak beda jauh gitu. Berarti apa ya? Over engineeringnya kan tadi di sana kan saya memaksakan untuk ya udah nih harus dinamis nih, biar entar kalau ada case baru, kalau case-nya berubah. Tapi dan belum tentu lain-lain. ada case-nya kan. Belum ada tentu case-nya. Case-nya ada juga. Itu berarti. Di masa Belum tentu. mendatang. Betul. Kayak udah tahu kamu. Apa? Case-nya udah tahu. Menerawang aja sebenarnya Ah. sih. Kita iya. seolah-olah tahu Kira-kira- masa depan padahal kita nggak tahu. Based on apakah menerawangnya? Based on
kebutuhan datanya, kebutuhan bisnisnya dilihat Hmm. gitu. Oh kayaknya ini nanti akan ada case seperti ini gitu. Tapi nggak tahu gitu. Nah. Tapi belum tahu. Itu kan juga seni juga ya kan. Iya itu Maksudku itu. kayak ada case di mana apa yang kita perkirakan di masa mendatang itu nggak Nggak bakalan kejadian. kejadian gitu. Jadi apa yang kita solusiin, kita bikin abstraksi sendiri, kita bikin suatu desain pattern sendiri gitu. Tapi sebenarnya ya nggak butuh-butuh amat gitu. Tapi di satu sisi kita juga butuh untuk mikirin maintainability Kedepannya. kedepannya, scalability-nya Gitu. kayak gimana gitu. That's why kita harus memperkirakan use case yang mungkin bakal terjadi, sehingga kalaupun itu terjadi kita udah handle anyway gitu. Iya, Itu Ambil kembali contoh ke- kan Tamagui. tiba-tiba kamu dia case-nya- gitu ya kayak yang case-nya bisa yang back end aja gak? Ya, Iya, kan, itu- kan iya itu mobile web kan. itu apa namanya? Iya seni juga sih karena ini ya kalau kita itu gak mikirin Masa depan. kedepannya Oh, bakal iya. kayak Harus gimana. dipikirin sih masa depan sih kak. Yang masa depan yang mana itu? Iya iya iya. Ya kan kita gak Dan mikirin nggak boleh berhanyut di masa lalu. dan jangan curhat dan ini malah apa sih? Kenapa saya dikumpulin dengan orang-orang seperti ini? Ya, balik. Iya iya. Nah, kalau kita gak mikirin case di masa depan, Iya. lebih perjelas. Case di masa depan itu kan jadi kayak apa-apa tuh gak kita pikirin, jadi under engineering gitu kan. Betul. Tapi kalau kita terlalu overthinking dan salah mengasumsikan masa depan gitu, itu juga bakalan jadi over engineering tadi. Kasih contoh gitu. dong biar lebih kebayang kak. Ini aku kasih contoh ke yang ini ya mungkin ya, yang contoh-contoh tadi ya. Terus Tamagui. nyambung sama yang maksa banget bahas Tamagui. Udah, jangan pusing. Terus itu Case database dia tadi. case database Query. misalkan, query gitu kan, Ya. yang indexing lah, kan paham yang indexing. Iya. Oke. Itu kayak misalkan ini ada sebuah sistem database simple gitu kan. Kemudian nggak kita indexing sama sekali gitu. Padahal kita tahu ini kayaknya kedepannya bakal ada fitur searching nih. Ya. Ya udah nggak Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Tiba-tiba copot sendiri. Sorry ya guys. Sorry guys. tolong diedit Ya kasih kak. Gimana kak tadi kak? Indexing. indexing, Pencarian. pencarian, Ya. ya kan. Tadi kita nextnya udah tahu nih di masa depan bakalan kepake gitu kan fitur pencariannya gitu kan. Ya. Nah, tapi kalau misalkan kita bener-bener kebayang, oh mungkin gini ya, next project atau next sprint, next iterasi kita bakal implement pencarian buat apa gitu. Buat pencarian berdasarkan nama, email dan lain-lain gitu. Ya udah diterapin Betul. indexingnya karena kita bener-bener udah tahu. gitu tahu. kan. Tapi kalau misalkan nextnya kayaknya bakalan ada indexing deh di bagian, tapi masih belum tahu sih kapan. Mungkin enggak dulu gitu ya. Ya. Tapi juga dilihat juga kalau melakukan indexing hal yang simple gak terlalu berlebihan dan costnya gak terlalu impactnya gak terlalu ini, ya udah diterapin aja gitu. Kalau efek sampingnya gak ini. Anjir. Tapi kak, Tapi apa kak? iya Iya, tapi iya. Nah, tapi kayak kalau di case yang barusan ya, ketika kita implement indexing padahal gak ada fitur searchingnya di situ, justru jadi over engineering gak sih? jadi over engineering. Nah, jadi iya. over engineering. Heeh. Iya dong. Tapi kedepannya kepake. Nah, tapi kan sebenarnya over kalau- engineering Nah, sekarang tapi kalau diimplement mungkin- sekarang. Mungkin case-nya gini sih. Kita Nah, Harus- case-nya nih yang salah nih kayaknya. Iya, Bukan, case-nya. Case-nya nih yang salah nih. kita Makanya Tamagui aja. itu tidak akan menjadi over engineering kalau kita udah tahu kapan itu akan diperlukan sih. Kalau Dan kita benar-benar- terapkan di saat yang Di tepat. saat yang tepat, that's the Lah, key. maksudnya kayaknya ini menurut saya juga ya. Kalaupun kita terapin di saat itu juga, tapi kita udah tahu ini butuhnya masih bulan depan misalkan, tapi kita udah preparein aja. Dan tadi ketika itu di implement, nggak ada ruginya juga gitu. Misalkan. Aku tahu jawabannya apa. Kenapa kok harus saat itu? Case-nya gimana? Gini, katakanlah ini aku kalau nerapin indexing kan nggak sekompleks itu kan. Iya, Ya. cuma Harus restructure, gak harus Ah, refactor, ya. ganti obrak-abrik kode enggak paling kan? berapa Betul. line? Satu line ya? satu komen lah, satu Iya. query lah. 10 ketikan. Nah, tapi bayangin kalau untuk melakukan perubahan itu apa? Apa? Bayangin untuk menerapkan perubahan itu ya. Implementasi indexing katakanlah ya. Ini contoh doang nih. Itu butuh refaktor kode, butuh merubah struktur database-nya. Anggaplah kayak gitu. Ya. Nah, berarti kan mending kita bikin struktur atau kode yang ketika nanti misalkan nih searching butuhnya
bulan depan. Nah, Ya. ketika mau start implement itu, kita bisa dengan mudah untuk nge-implement indexingnya. Jadi kayak dipersiapkan dulu nih. dipersiapkan gitu. dulu. Benar. Kalau memang menerapkan indexing itu butuh persiapan yang gimana, lakukan aja persiapannya sekarang untuk ke arah sana. ya Tapi bakal jadi sia-sia apa yang kita persiapkan kalau semisal itu nggak kejadian. Tidak. Nah, Nah, makanya gitu. guys tadi kan kalau Harus kita benar-benar benar-benar tahu, yakin, iya. yakin kalau bulan depan kita terapin ini. Tanya gitu. produknya. Ini Iya. beneran jadi. Tapi gitu. belum tentu kita nerapin di 1 bulan yang lalunya indeksnya kan? banget enggak. Ya. Mungkin persiapannya gitu dipikirin, oh ini bentuk database-nya. Bisa ditaruh di kodenya. tech docs mungkin gitu ya. Ya, siap-siap nih. Ini yang akan kita lakukan kalau misalkan benar-benar indexing dibutuhkan. Ya, ya. Dan kita Nah, siapkan dari Dan sekarang. itu menurutku wise. Iya kan sih? Karena kita ya. nggak melakukan saat itu juga karena kita tahu ada cost yang mesti dikorbankan. Yes. Dan kita juga tahu kalau misal ada kejadian ke depan kita udah siap dan prepare gitu. Ya, prepare-nya berarti ya. Preparationnya. Prepare-nya. Ya, tapi tadi kan kita harus aware juga Ya, terhadap ya, masa depannya. Dan biar kebayang gitu harus jadi senior ya kak. Apa sih Dan? Ya, mungkin cukup ngobrol sama stakeholder terkaitnya lah gitu kan ya. Ya. Bisnisnya seberapa cepat berkembang gitu kan. Kita udah tahu tuh. Konsultasi lah sama orang konsultasi produknya. konsultasi gitu. Oke, cool. Mantap sekali. Ya, kita udah dapat nih poin-poinnya ya. Mungkin sedikit rekap ya mungkin ya. Jadi udah Rekap. Rekap. Summary. Sumari. Ya, jadi intinya kondisi over engineering itu terjadi ketika kita terlalu berlebihan terhadap sesuatu atau menentukan solusi dari permasalahan kita gitu kan. Yes. Termasuk tadi fanatisme Yes. gitu. Makanya kamu gak boleh fanatis nih Betul. kan. Betul. Soalnya AK 2024 udah agak fanatis nih. Jadi gak boleh tuh kan. Fanatis apa ini? Ada apa Pak? dengan Fanatis- 2024? Fanatis apa? Oh, Aka fanatis Pro. ke calon tertentu. Khawatir kamu over engineering. Oh ya, perjanjian. Karena ada Gitu. framework baru 2024. Oh iya. Ada framework baru. Ada framework baru. Khawatir over engineering. Khawatir gitu. of engineering. Ya, intinya tadi ya, kenali konteksnya dulu. Konteks problemnya dulu. Yes. Lalu apa ya, kayak kita cari solusi yang benar-benar tepat Ya. untuk problem kita saat itu. Ya. Kalau kita mempersiapkan untuk masa yang akan datang, problem-problem tadi itu oke kan, wise kan tadi kata Dani kan, wise. Ya, jadi ini itu. Tapi kita nggak perlu takut juga kalau kita ngerasa under engineering pada akhirnya, karena itu proses kan untuk mencari jalan tengahnya lah gitu. Iya, Iya nggak sih? Kata Aka tadi itu kan, Berproses. awal dari over engineering akhirnya kok saya over engineering malah di apa ya, kayak di judge dan lain-lain, ya under engineering aja lah gitu kan. Enggak dijudge sih Ham. Oh. Ya, aja lah, repot aja lah gitu, terlalu Repot aja ribet lah lah, gitu ya. kompleks gitu kan. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang ngerasa masih under engineering ya nggak apa gitu kan. Itu proses untuk menemukan Belajar lah, ya, improve proses lah. belajarnya atau proses improve-nya lah gitu. Kata-kata terakhir kak. Ya, sebagai penutup Nah. mungkin dari Aka dan Dani mungkin. Oh, Dani dulu deh. Aka dulu. penutup. Aka dulu deh, oke. Nah, Ini next episode ya. Aku mau kayak Dani aku. Kata-kata penutup Dan. Tiba-tiba gitu. Atau oke, nggak perlu lah, nggak perlu. Udah, kelamaan tuh. Timer. Ya itu. Timer. Kita udah dimarahin sama Nah. operatornya. HP-nya juga kayaknya udah panas. tuh. operator. Operator. Oke. Operator. Operator anjir. Lo kan iya operator. Oke, thank you ya buat Dani dan Aka. Kebalik lagi. Buat Dani dan Aka yang tadi udah menyampaikan pendapatnya, kasih tips tuh gimana caranya kita nggak over engineering dan kita keluar dari under engineering tadi gitu ya. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman Ya. yang masih Amin. Halo guys, Masih- ini harusnya lebih cerah kameranya. ya, karena ini udah ada yang baru soalnya gitu. Oke, thank you buat Aka dan Dani. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir gitu. Ya, thank you juga buat Ilham. Ya ini gak ada minumnya jadi kita harus cepet-cepet. Ya, aduh. Agak haus gitu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you. Assalamualaikum. Happy weekend. Rekamannya. Halo guys, selamat datang di OP. Obrolan. Ilham ya, formal sekali. Selamat datang di
Ya Allah Dani. Mohon maaf, mohon Ya maaf. Allah. Masukin. Kanan.